adik-adik siapkan Alkitabnya. Lalu posisinya duduk, siapkan dengar-dengaran untuk firman Tuhan hari ini. Yes, oke Kak Cindy. Nah, sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Itu buka Amsal 4 ayat 10 sampai dengan 20. Amsal ya Kak? Betul. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Ya, dibuka yuk. Kak, bagus loh Kak. Apakah isinya? Tentang nasihat untuk mencari hikmat Kak. Oke, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, adik-adik semua, untuk hidup dengan penuh hikmat. Oke. Hikmat ya Kak ya? Yap, betul banget. Kakak, aku nggak ngerti hikmat apa sih Kak? Oke, pelan-pelan Kak. Nah, Amsal ini siapa yang nulis? Adik-adik udah tahu belum tokohnya? Tadi dengar nggak khotbah dari Om Pendeta? Siapa Kak? Yaitu adalah Nabi Salomo. Nah, betul, kita hari ini belajar menurut dengan tokoh Salomo, Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini diberikan hikmat sama Tuhan dalam kehidupannya. Kak, hikmat itu seperti adik-adik itu dengar-dengaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan. Dengar-dengaran ya Kak ya? Betul. Dengar-dengaran itu bukan cuma aku mau dengerin firman Tuhan hari ini dengerin udah deh gitu Kak. Salah adik-adik. Nah, dengar-dengaran yang dimaksud oleh Raja Salomo yang penuh dengan hikmat itu adalah adik-adik selain sudah rajin membaca Alkitab, adik-adik menjalankannya Kak. Menjalankannya ya Kak ya? Iya, adik-adik melakukan, misalkan adik-adik firman Tuhan berkata kamu jangan berbohong. Adik-adik benar-benar melakukannya. Adik-adik tidak boleh berbohong. Adik-adik firman Tuhan mengatakan jangan kamu mencuri. Adik-adik juga tidak mencuri. Nah, itulah menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Oh, jadi bukan cuma didengar ya Kak ya? Betul. Karena adik-adik dan kakak kita semua diciptakan Tuhan punya telinga untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Punya hati untuk apa Kak? Untuk melakukan dan menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu. Itulah kebaikan Tuhan adik-adik. Jadi Tuhan memberikan semuanya itu pasti ada gunanya. Iya, Tadi Kak. ingat ya, telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, hati untuk menerima dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan. Gitu. Berarti adik-adik bukan cuma aku mau dengerin terus nggak dilakuin. Tidak boleh berbohong kata Tuhan, tapi kalian berbohong. Itu bukan anak Tuhan yang penuh hikmat. Bukan, betul. Bukan. Adik-adik, firman itu seperti kekuatan buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan dalam menjalankan hidup sehari-hari. Ketika adik-adik sedih, ingat selalu firman Tuhan berkata, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Terus selalu berdoa. Itulah menjalankan kehidupan yang penuh dengan hikmat. Seperti siapa? Raja Salomo. Oke, selanjutnya adik-adik tahu nggak sih kelebihan kalau misalkan adik-adik penuh dengan hikmat? Tahu nggak Kak? Apa ya Kak ya? Ada 3 yang bisa adik ambil dan terima berkat dari Tuhan. Pertama, hidupnya itu selalu dengan penuh sukacita. Nah, firman cerita minggu lalu tentang sukacita masih ingat kan deh? Iya. Betul. Terus yang kedua, kalau adik-adik penuh dengan hikmat, adik-adik itu hidupnya itu jalannya pasti penuh dengan terang Kak. Terang ya Kak ya? Betul, bukan terang karena lampu ya Kak. Bukan. Bukan, tapi semua yang ada dalam hidup adik-adik dilancarkan. Oh gitu ya. Betul, contohnya Kak, adik-adik penuh dengan hikmat sebelum adik-adik ujian, adik-adik berdoa dan belajar. Itu juga sudah dengan penuh hikmat. Nah, adik-adik hidupnya tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan dengan cara adik-adik mendapatkan nilai 100 Kak. Itu adalah contoh adik-adik kalau penuh dengan hikmat. Udah 2 ya Dek. Yang terakhir, betul, yang terakhir itu adik-adik
tidak akan pernah ditinggalkan sama Tuhan. Kak, ngerti gak Kak maksudnya? Ditinggalin sendirian, Kak. Bukan. Salah terus. Adik-adik, kalau adik-adik penuh dengan hikmat, adik-adik itu dalam kondisi apapun Kak, adik-adik sedih, adik-adik bahagia, adik-adik dalam kesusahan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Adik-adik pasti dipeluk sama Tuhan, diberkatin sama Tuhan. Sama seperti Raja Salomo. Itulah manfaat ataupun hasil dari adik-adik penuh dengan hikmat. Wah, Kak, Itu banyak banget. Ada 3 tadi ya, Kak? iya ya Dek. Ada 3. Tadi yang pertama itu tadi apa ya, Kak ya? Adik-adik itu kalau misalkan penuh dengan hikmat itu hidupnya pasti penuh dengan Sukacita. Lalu Ya, kalau udah sukacita, pasti hidupnya menjadi terang ya, Kak ya? Iya, betul banget adik-adik. Kalau misalkan adik-adik bisa penuh dengan hikmat dalam hidupnya, adik-adik hidupannya penuh dengan kelancaran, cahaya terang, tidak akan pernah jatuh ataupun gagal karena Tuhan selalu menyertai Kak. Yang terakhir tadi yang ketiga. Yang ketiga itu adik-adik itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Wah, aku mau Kak menjadi anak yang penuh dengan hikmat, Betul. yang mau dengar-dengarkan nasihat Kak. Good, oke. Iya. Betul. Soalnya sekarang kalau aku lihat kadang-kadang kalau anak-anak itu udah nggak mau dengerin nasihat orang tua tau. Nah, adik-adik harus mau mendengarkan nasihat dari papa, mama, kakak, dan abang. Itu termasuk anak yang berhikmat ya? Betul, Kak, ya? anak yang berhikmat adalah anak-anak yang dengar-dengaran. Iya. Kayak lagu minggu kemarin Kak, inget kan? Anak Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Wah, Gitu Kak. seneng banget Kak. Kalau mau jadi anak yang berhikmat, pasti nanti masuk surga ya Kak ya? Betul. Selain masuk surga Kak, adik-adik kalau penuh dengan hikmat hidupnya, adik-adik juga akan selalu disertai Tuhan Kak. Iya, seperti Raja Salomo. Siapa di sini yang mau jadi kayak Raja Salomo? Aku kita semua. Coba. Wah, banyak kita. Adik-adik ke sini kelas 1 udah angkat tangannya? Oke. Seneng banget loh Kak. Betul. Nah, Kak sini mau tutup firman Tuhan hari ini. Diingat ya adik-adik, kalau inti dari firman Tuhan hari ini, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan hidupnya menjalankan firman Tuhan akan bersukacita dan akan memenuhi kebahagiaan dalam kehidupannya. Senang banget ya Kak ya. Betul. Aku mau jadi anak yang berhikmat, hidupku jadi sukacita, dan Betul. Tuhan Yesus memberkati ya Kak ya. Betul. Anak yang penuh hikmat itu mendengarkan nasihat orang tua, Dengar-dengaran. tidak boleh ngelawan sama orang No, tua, no, nggak no, boleh no. membentak mama, papa, kakak, adik, nggak boleh, Betul. nggak boleh berbohong, Nggak boleh nggak berbohong. boleh. Tapi anak Tuhan Yesus yang penuh hikmat itu selalu rajin berdoa ya Kak Rajin ya? berdoa, dengar-dengaran dan baca firman Tuhan. Wah, seneng banget Kak. Betul. Aku bener-bener mau jadi anak Tuhan Yesus yang penuh hikmat. Yes, seperti siapa kan tokoh kita hari ini? Salomo. Ya, Raja Salomo itu adalah tokoh yang hebat banget hidupnya. Nah, adik-adik, Kakak Cindy dan Kak Vina berharap supaya adik-adik sekolah minggu kelas Horong 1 penuh dengan hikmat supaya penuh dengan berkah. Yeay, senang banget Kak Cindy. Nah, sekarang adik-adik sudah dengar firman Tuhan, sudah dengar cerita hari ini. Yuk adik-adik sekarang kita berdoa. Kita nyanyi yuk Kak ya biar semangat. Oke. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa.
memberikan berkat karunia kepada orang lain. Tuhan Yesus berkati pula orang tua kami, kakak kami, adik, kakak, dan guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Stop. Adik-adik jangan kemana-mana dulu. Aku baru aja mau pergi kan. Nggak boleh. Seperti biasa, yuk kita naikkan pujian. Kalau hari ini siapa yang mau ikut ke Cindy naik kereta? Aku naik kereta. Iya, adik-adik. Masih ingat kan dek lagunya? Aduh senangnya naik kereta. Oh, bangkit berdiri. Ayo. Ya. Sama adik-adiknya ya. Yuk, siap ya? Udah siap belum nih? Oke. Coba ya, 1, 2, 3. Sungguh senangnya naik kereta.